Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari UPT SD Negeri 11 Taruang, Kabupaten Jeneponto. Saya mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2024 kategori 2 dari Universitas Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan pre-teaching pembelajaran kelas 4 bab 1. Mari kita mengaji dan mengkaji Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Rancangan pembelajaran kali ini meliputi RPP, media pembelajaran, LKPD berbasis PBL, instrumen evaluasi. Selamat menyaksikan. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Hikmah. Langsung saja. Sebelum Ibu memulai pelajaran, kita membaca doa belajar. Ayo kita bersama-sama membaca doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, makasih anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Baik, Ibu. Sekarang kita yel-yel dulu ya. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Kasih banyak anak-anakku sekalian. Ya, sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir ini hari? Rusdianto sama Hairul, Bu. Hairul sakit, Bu. Kenapa bisa? Sebelumnya dia sudah hadir waktu Ibu kemarin. Hairul. Oh ya, kita doakan semoga Pak Hairul cepat sembuh dan bisa kembali ke kelas beraktivitas seperti anak-anakku sekalian. Ya, langsung saja. Ibu masuk ke materi yaitu tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Quran surah Al-Hujurat ayat 13 kelas 4. Jadi di sini Al-Quran surah Al-Hujurat yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa aqabaila lita'arrafu su'uba wa aqabaila indallahi atqakum innallahu alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi di sini ada gambarnya yaitu tentang toleransi, beragama, terus bermusyawarah. Materi ini tentang surah Al-Hujurat yaitu surah Al-Hujurat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari seorang laki-laki atau Adam dan seorang perempuan atau Hawa dan menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan berbeda-beda warna kulit, bukan untuk saling mencemuhkan tetapi supaya saling mengenal dan menolong. Dan yang kedua, Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar orang saling mengenal.
Yang keempat, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan yang kelima, kemuliaan di sisi Allah bukan karena keturunan atau garis kebangsawan. Jadi ayat ini menekankan pentingnya membaca Quran Surah Al-Hujurat. Jadi ayat ini menekankan pentingnya Quran Surah Al-Hujurat. Keragaman dan perbedaan adalah sunnatullah yang telah sengaja Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dinyatakan dalam Quran Surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13, diperselisihkan tapi dicari titik saling menghargai dan menghormati. Perbedaan bangsa, suku, dan warna kulit bukan menentu atau kemuliaan, hanya takwa yang menentukan nilai seseorang. Hal ini ditegaskan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Jadi Ibu di sini tidak ambil hadisnya, jadi langsung poin tentang dalam ayat, yaitu kesetaraan di hadapan Allah. Dan yang kedua, pentingnya saling mengenal. Dan yang ketiga, menjaga peraturan umat. Yang di sini implikasi dari ayat yaitu mendorong toleransi antar suku dan bangsa, menurangi prasangka dan diskriminasi. Dan yang ketiga, membangun komunikasi yang harmonis. Jadi di sini Quran Surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan dan memperkuat persatuan. Misalkan kita di sini ada yang hitam kulitnya, ada yang putih, itu maksud dari Quran Surah Al-Hujurat. Mungkin itu yang Ibu sempat sampaikan. Sekarang Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ya, saya persilakan untuk kelompok 1 atas nama Samriati. Ya, Samriati, saya akan bagi kelompok. Kelompok 1 itu Samriati, dan kelompok kedua itu Pak Rahmat, dan yang ketiga itu Ibu Sinar. Silakan dicari pengertian dari Al-Hujurat artinya apa, dan untuk kelompok 2 Pak Rahmat, apa yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Dan untuk Ibu Sinar kelompok 3, jika ada teman kita yang sedang mendapatkan musibah, kita harus membiarkannya saja. Ya, saya silakan untuk berdiskusi kelompok. Kelompok 1 tentang apa? Kelompok 1 itu tentang pengertian Al-Hujurat, dan yang kelompok 2 yang membedakan manusia. Al-Hujurat artinya apa untuk kelompok 1, dan yang kelompok 2 yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Dan yang untuk kelompok 3, soalnya itu jika ada teman kita yang sedang mendapatkan musibah, kita harus membiarkannya saja. Ya, saya silahkan untuk berdiskusi. Bagaimana kelompok 1, 2, dan 3? Sementara Bu, sementara Ya, dicari jawabannya ini Bu. silakan, ya, silakan. Sudah, Bu. Ya, silakan kelompok 3 ya. Sinar. Baik, Bu. Ya. Saya akan mempresentasikan terkait dengan jika ada teman kita yang sedang mendapati musibah, kita harus membiarkannya saja. Ya. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok 3, kita mendapatkan yaitu menentukan
menawarkan dukungan. Ya, Kedua, membantu secara praktis. ya. Yang ketiga, jadilah teman yang baik. Yang keempat, menjaga komunikasi. Dan yang kelima, menghindari menghakimi. Itu, Bu. Ya, makasih untuk kelompok 3. Jawabannya tadi itu dia katakan bahwa yang pertama tawaran dukungan, yang kedua bantu secara praktis, dan yang ketiga jadikan teman yang baik, dan yang keempat jaga komunikasi, dan yang kelima hindari menghakimi. Ya, makasih untuk kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, sekarang kelompok 1 dan 2. Kelompok 1, Bu. Ya, silakan Samriati. Kelompok 1 di sini arti dari Al-Hujurat atau terjemahan dari Al-Hujurat, Bu. Artinya Al-Hujurat. Artinya, Bu. Al-Hujurat artinya apa? Ya. Oh, Al-Hujurat artinya kamar-kamar, Bu. Ya. Ada lagi selain kamar-kamar? Ada Kamar-kamar Bu artinya kalau al-hujurat. kamar, Bu, artinya Al-Hujurat. Ya, makasih juga untuk Putri Wulandari. Kelompok 2. Rahmat. Saya Bu, sudah ada jawabannya ini Bu. Ya, silahkan coba. Yang dimana Dibaca jawabannya. pertanyaannya tadi, yang Ya. membedakan manusia satu dengan yang lainnya adalah Ya. satu, genetik setiap individu memiliki kombinasi genetik yang unik Ya. yang mempengaruhi penampilan fisik, kemampuan, dan beberapa aspek kepribadian. Sedangkan yang kedua, Bu, lingkungan Ya. pengalaman hidup, pendidikan, budaya, tempat seseorang dibesarkan dan membentuk pandangan dunia dan perilaku mereka. Itu saja, Ya, Bu. oke. Kasih untuk kelompok 2. Tadi jawabannya bahwa yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya itu yang pertama dia katakan genetik setiap individu mempengaruhi kayak penampilan fisik, kemampuan, dan beberapa aspek kepribadiannya. Dan yang kedua yang membedakannya lagi di sini yaitu tentang lingkungan pengalaman hidup, pendidikan, budaya, tempat seorang dibesarkan dan membentuk pandangan dunia dan perilaku mereka. Ya, makasih untuk kelompok 2. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, baiklah. Jadi kesimpulan di sini Ibu akan simpulkan bahwa derajat manusia sama, tidak ada perbedaan antara suku dengan yang lain. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan keangkuhannya melalui keturunan, pangkat, atau kekayaannya. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Perkenalan dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman yang menjadi modal meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadi saudara, mendamai dua kelompok mereka yang bertikai dan melarang mereka dari menghina, mengejek, berprasangka buruk, mencari kesalahan, dan mengunjing. Ya, mungkin itu yang Ibu sempat sampaikan. Jangan berhenti sampai di sini, Nak. Penjelasan Ibu tetap dipelajari. Jadi pelajaran selanjutnya yaitu tentang Asmaul Husna. Insya Allah minggu depan kita membahas itu. Mungkin itu yang Ibu sempat sampaikan. Ada pantun yang Ibu ingin sampaikan, yaitu jalan-jalan ke Balikpapan. Cakep. Jangan lupa membeli papan. Biar mati di kota Papang, asalkan dapat orang Balikpapan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.